Shalom, perkenalkan nama saya Jelita Boru Sagala dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester 3. Baiklah, di sini saya akan membahas organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terencana, terstruktur, dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, setiap anggota memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Ciri-ciri organisasi. Suatu kelompok dapat disebut organisasi jika memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, ada pembagian tugas dan wewenang. Yang ketiga, terdapat aturan atau tata tertib. Yang ketiga, adanya kerjasama yang terstruktur. Yang terakhir, memiliki hubungan atasan dan bawahan. Unsur-unsur organisasi. Unsur utama yang membentuk organisasi antara lain manusia atau anggota organisasi sebagai pelaku utama, kerjasama antar anggota, tujuan bersama yang ingin dicapai, struktur organisasi untuk pembagian tugas, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Tanpa salah satu unsur ini, organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tata kelola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata kelola berarti cara mengelola sesuatu. Kata tata bisa diartikan sebagai aturan, susunan, atau sistem, yaitu bagaimana sesuatu diatur agar rapi dan terarah. Sedangkan cara berarti jalan atau langkah untuk melakukan sesuatu, termasuk kebiasaan, usaha, dan upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai. Jadi, secara sederhana, tata kelola dapat dipahami sebagai aturan dan cara yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan suatu kegiatan supaya berjalan dengan baik dan teratur. Tata kelola menunjukkan bagaimana sesuatu dikelola, mulai dari aturan yang dipakai, langkah-langkah yang ditempuh, hingga kebiasaan kerja yang dilakukan secara konsisten. Dalam tata kelola juga ada disebut kaidah, yaitu pedoman atau aturan dasar yang dijadikan pegangan. Kaidah ini berfungsi sebagai patokan agar setiap tindakan yang dilakukan tidak sembarangan, tetapi sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari tata kelola organisasi. Yang pertama, menjamin kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana. Tujuan ini berarti supaya apa yang sudah direncanakan benar-benar terlaksana. Organisasi biasanya punya program kerja atau agenda kegiatan. Dengan kelola organisasi yang baik, kegiatan tidak berjalan asal-asalan, tidak melenceng dari tujuan, dan tidak berhenti di tengah jalan. Semua anggota tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kelola organisasi membantu agar pekerja bisa selesai dengan baik dan tidak membuang waktu, tenaga, atau biaya. Efektif artinya tujuan tercapai, sedangkan efisiensi artinya dicapai dengan cara yang paling sederhana dan cepat. Misalnya, pembagian tugas jelas hingga tidak ada pekerjaan yang dikerjakan dua kali atau saling menunggu. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan ini supaya semua kegiatan dan penggunaan dana bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan. Transparansi berarti informasi terbuka, tidak ditutup-tutupi. Akuntabilitas berarti setiap pengurus bertanggung jawab atas tugas dan keuangan yang dikelolanya. Dengan begitu, kepercayaan antar anggota dan pihak terkait bisa terjaga. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pengendalian organisasi. Kelola organisasi yang baik membuat pimpinan atau pembina lebih mudah memantau jalannya kegiatan. Jika ada masalah atau penyimpangan, bisa cepat diketahui dan segera diperbaiki. Organisasi jadi tidak berjalan tanpa arah karena selalu ada kontrol dan evaluasi terhadap setiap kegiatan.
Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan sistem kelola organisasi yang rapi, data dan informasi tersedia dengan jelas, hal ini sangat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan. Misalnya, menentukan program mana yang perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Keputusan tidak dibuat berdasarkan perkiraan saja, tetapi berdasarkan data dan kondisi nyata. Jadi yang menjadi kesimpulannya yaitu organisasi adalah wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh tata kelola yang baik. Tata kelola organisasi membantu memastikan kegiatan terlaksana sesuai rencana, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan sumber daya dilakukan secara transparansi dan bertanggung jawab, serta pengawasan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat. Dengan tata kelola yang tertib dan konsisten, organisasi dapat berjalan lebih terarah, teratur, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Sekian dari video saya, sekian dan terima kasih.